jadi lucu ya ngelihatnya ya. Udah awal-awal ini pot talangnya sudah di kan nanti ada yang berhasil tumbuh dan membesar. Pot talang air yang baru itu Momi tanemin biji bunga dianthus. Makin merah, antioksidannya makin banyak. Ya, bukan hidroponik ya, harus siap ketemu makhluk beginian. Nah, teman-teman, hari ini begini nih keadaan kangkung kita di pot talang air ini tuh. Gede-gede ya, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Tuh lihat, ini tahu nggak teman-teman, kalau kalian ngikutin terus ya episode per episode dari channel Momi ini ya, kalian pasti tahu ini dari mana, bukan dari biji, tapi dari stek. Tuh kelihatan kan, ini dari potongan-potongan batang kangkung yang sebelumnya dipanen dari hanya 2 pot ini gitu loh. Tuh, ini yang lebih parah lagi. Maksudnya parah itu dalam arti ini udah berapa kali ya dipanen. Nah, ini Momi tulis di sini nih. Kalian akan terkejut, ini kalau nggak salah 7 apa 6 ya. Udah 6 kali panen ya. Kalau Momi salah, Momi betulkan di sini tulisannya ya. Ini udah lebih dari setahun kayaknya nih. Mungkin ada orang yang bilang kangkung itu dicabut aja. Jadi karena panenan kedua, ketiga dan berikutnya itu katanya asam uratnya udah tinggi. Tapi ya itu tergantung gaya hidup kalian lagi ya. Kembali lagi ke gaya hidup kalian. Kalau kalian makannya kangkung seperti ini sekilo setiap hari, terus menerus selama setahun, ya mungkin bisa jadi itu akan menjadi bencana bagi tubuh kalian. Nah, karena itu manusia nggak mungkin dong makan kangkung aja ya kan. Nah, mosok kita lebih takut dengan kangkung yang dipanen untuk ketiga kalinya karena tadi ada isu asam uratnya makin naik itu, ketimbang makan mie instan atau minuman-minuman manis dalam kemasan yang mengandung aspartam, pengawet ya. Nah, apakah kalian lebih takut makan kangkung yang dipanen untuk kedua atau ketiga kalinya atau bahkan ke-6, ke-7 kalinya ya, ketimbang makan dan minum minuman yang berpengawet, berpemanis buatan? Apakah kalian lebih takut makan kangkung seperti ini? Tentu kalau saya sih tidak. Saya tidak akan takut ya makan seperti ini. Saya lebih takut kalau kita misalnya makan donat manis setiap hari. Saya akan lebih takut seperti itu ketimbang yang sekali-sekali dipanen ya. Nggak tiap hari juga panen kangkung yang sudah lama ini. Kalau ini panenan keberapa ya? Mungkin keempat ya kalau nggak salah ya. Nah, ini dia belum menyebar karena Momi nggak begitu rajin untuk nyolokin. Harusnya batangnya tuh dicolok di sini gitu, di sini nanti dia tumbuh jadi seperti ini gitu, jadi menyebar. Ini juga sih lama-lama menyebar sih, tapi nggak pernah sampai penuh dia sampai sini ya. Ini Momi juga bingung kenapa dia nggak mati-mati gitu. Padahal tanahnya udah begitu rendah dan mulsanya juga udah mulai tipis banget ya. Jadi mungkin akarnya tuh udah semerawut di sini, tapi ya anehnya ya tumbuh terus tuh gitu. Ini juga ya. Oke, sekarang kita panen aja ya dengan yang di pot talang air. Dan ini keduanya di pot 15 liter ya teman-teman tuh. Ini pot 15 liter planter bag. Oke, sekarang kita panen aja. Dari satu pot ya, dulu itu pernah sampai segenggamnya tuh sampai 2 genggam ya, tapi ya lama-lama produksinya menurun. Namun ya kita ikutin saja kemauan si kangkung ini mau berapa lama lagi ia bertahan ya. Nih teman-teman, banyak sekali semutnya nih. Nanti nih harus dicuci kalau udah kayak gini ya. Mungkin biasanya jarang nyuci tanaman kalau musim hujan ya. Kalau musim kemarau kayaknya dicuci ya. Nah, oke, lumayan lah dapat masakan segini banyaknya. Oke, sekarang kita ke pot talang air. Oh ya,
Momi perlu menceritakan kembali ya, si kangkung ini berasal dari mana. Yaitu berasal dari yang tadi itu 2 pot tadi, pas ketika panen Momi tancapkan kembali ya, daun-daunnya kan dimasak nih. Nah kalau batangnya biasanya Momi nggak masak gitu. Nah batangnya itu Momi tancapkan kembali. Cuman ini kayaknya batangnya udah makin lama makin mengecil ya. Nih lebih baik yang agak gedean gini. Daunnya dicopotin, nanti kan Momi copotin ya daun-daunnya. Batangnya kembali lagi ditancepin seperti ini. Dan ia akan tumbuh lagi gitu teman-teman. Tuh kelihatan kan ini copotan-copotan, ini batang-batang yang udah Momi tancapkan ini kan masih terlihat ya. Jadi dia tumbuh tunas baru tuh di sampingnya gitu loh. Nih kayak gini, ini bekas potongan batang, bekas panenan. Nah terus dia akan menumbuhkan tunas barunya lagi dan daun yang bisa kita konsumsi seperti itu teman-teman. Tuh cakep ya. Ini gede lagi. Biasanya yang kurus ini yang dari panenan yang pot pertama tadi, yang udah 7 apa 6 kali dipanen tadi. Jadi dia kecil-kecil, namun tetap bisa dimakan dong ya. Kalau ini dari pot yang kedua kayaknya, karena daunnya masih lebar-lebar. Dia makin lama tuh harusnya makin kecil seperti ini nih teman-teman daunnya ya. Gitu. Oke, segera saja kita panen. Jadi teman-teman yang belum tahu, kangkung itu bergetah ya teman-teman. Namun ini bisa kok di jus atau dimakan mentah, dilalap juga sebenarnya bisa, nggak apa-apa, nggak masalah sama kayak selada air. Tapi anak-anak tuh protes kalau dikasih green smoothie ada kangkungnya. Ya udah, lebih baik kita tumis aja, mumpung suami lagi beliin jamur. Ya udah ini ditumis aja sama jamur sama udang. Tuh teman-teman, dari talang air ya, pot talang air kita bisa dapat segini. Ini sesuatu yang harusnya tidak ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena harusnya kan batang tadi dibuang gitu. Cuman sama Momi ditancepin kembali ke tanah, maka dia akan regenerasi kembali. Tuh, kita dapat lagi seperti ini. Coba kalau Momi buang, Momi nggak dapat beginian teman-teman. Yuk sekarang kita pisahin antara batang sama si daunnya ya. Lumayan banget kan teman-teman? Tuh, dapat 1 baskom penuh. Habis ini yang Momi lakukan adalah menyortir batang dan daunnya. Batangnya bisa kita tanam kembali teman-teman. Cuman kalau kalian mau buang, boleh aja dijadiin kompos, dimasukin ke komposter untuk kasih makan cacing kita. Nanti jadi pupuk lagi deh batangnya ini, gitu teman-teman ya. Boleh deh kita simpan aja dulu. Masih bingung soalnya mau ditancap ke pot mana, udah nggak ada pot. Oke teman-teman, ini daunnya dan ini batangnya. Batangnya Momi mau coba tancapan lagi, ditancepin lagi, tapi lebih ekstrim lagi. Mau ditancepinnya ke tempat yang banyak uratnya tadi. Teman-teman lihat ya, Momi kasih urat seperti ini. Nah ini kayaknya dia udah nggak bertahan hidup nih. Ini mati. Jadi ada urat besar-besar di sini. Nah, Momi mau lihat seberapa bandelnya si kangkung ini. Apakah dia tetap tumbuh di media tanam yang sangat banyak predatornya ini. Sebenarnya Momi sudah pernah menunjukkan bagaimana cara nancepin kangkung yang benar. Tentu saja yang di bagian yang akar adalah yang di bagian bawah. Nah, kalau udah gundul kayak gini gimana cara bedainnya? Ya cara bedainnya gampang aja. Ini kan daun yang tumbuh ke atas ya, pasti akarnya itu yang bagian bawah. Ini yang bagian bawah yang kita tancepin seperti ini di tanah ya teman-teman. Lihat ya, lihat daunnya arahnya kemana. Kalau arahnya ke atas berarti ini akarnya di bawah. Kita tinggal tancepin aja seperti ini. Oke deh teman-teman, nah ini sisanya kita taburin aja. Apakah kangkung ini tetap akan tumbuh? Seharusnya kalau menurut teori tidak ya, tidak akan tumbuh. Karena di bawah ini ada banyak daun-daun kale ya seperti ini nih. Nah ini daun kale di bawahnya itu mau jadiin pupuk.
Momi jadiin pupuk, jadi Momi taruh di bawahnya itu. Terus juga ada kepala ikan segar di bawah ini, karena rencananya ini tahun depan mau ditanemin sebenarnya. Tunggu semua sampah tadi terurai, termaksud kepala ikan dan uret ini yang baru saja mati di atas. Nah, dan terus di bawah ini banyak Momi masukin urat ya, urat-urat gede gitu ya, ada 2 ya, urat gedenya 2, urat kecilnya lumayan banyak. Nah, karena itu kita mau lihat ya teman-teman, apakah si kangkung ini tumbuh. Sebelumnya kita siram dulu. Ini Momi coba timbang daunnya aja ya, yang siap dikonsumsi semuanya 319 gram. Sayangnya Momi nggak pernah nimbang sih hasil panen sebelumnya ya kangkung. Ke depan Momi timbang ya, untuk memperlihatkan ke kalian apakah semakin naik, apakah semakin turun jumlah produksi. Untuk mencucinya supaya hemat air, kalian bisa memakai ember ya. Tuh, untuk menampung sisa hasil cucian kangkung ini gitu. Momi biasanya nyemprot sambil dipegang-pegang pakai tangan ya. Ini karena satu tangannya megang kamera jadi begini. Sambil disemprot jadi jatuh si kotoran-kotoran debu-debu karena musim kemarau ya. Nah, ini baru yang bersih. Baru kalau sudah bersih ditaruh sini. Nah, begitu seterusnya. Tuh, airnya kan masih bening ya. Ini bisa ditampung di botol untuk disiramkan ke tanaman di kebun atap rumah. Ini teman-teman udah jadi kangkungnya tuh, ada tomatnya, ada jamur, ada udang ya. Ini enak sekali nih. Momi nggak nyobain karena lagi puasa, nanti untuk setelah makan salad deh, karena besok mau puasa lagi. Nah, ini anak-anak Momi sebenarnya masih makan nasi kan, nasi lauk sehari sekali, kecuali weekend ya, Sabtu Minggu mereka bebas makan, termaksud Momi bebas makan. Nah, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mereka masih dibekali nasi sama lauk yang masak. Nah, salah satunya bisa ini nih, nanti untuk bekal makan mereka besok, bukan hari ini ya, karena nanti malam Momi sudah menyediakan salad untuk mereka semua dan untuk Momi sendiri. Oh iya, kali ini ditumisnya nggak pakai minyak sama sekali ya teman-teman, ini cuma pakai air gitu. Jadi kalau tiap numis bawangnya ada yang nempel-nempel di wajan, itu dibasuh pakai air jadi ngeluntur lagi gitu. Makannya salad sama tempe mentah. Lagi pelit emaknya, jadi ngasih tempe mentah di lepong-lepong bumbunya si ikan. Ini kakaknya lagi nggak makan salad karena bibirnya lagi ada sakit sedikit, sariawan, karena kegigit ya kak ya. Nah, ini teman-teman, kangkungnya yang dari kebun udah siap makan. Sayangnya cabenya bukan dari kebun ya, ini beli dari warung. Belum sempet nanam cabai rawit. Nah, ini nih porsi makan Momi cukup banyak ya teman-teman. Kalau sekalinya makan nasi tuh dengan lauknya ya banyaknya kayak gini nih karena kelaparan. Biasanya kalau sehari-hari itu Momi cukup tahu diri juga ya, karena mengontrol berat badan Momi sendiri. Kalau terlalu banyak mentahan kan kita lama-lama kurus gitu ya, dan tentu Momi nggak mau kayak gitu ya. Jadi kalau udah terlalu kurus nih, berat badan di 47, nah itu udah warning Momi harus makan nasi. Tapi kalau udah naik lagi nih 48, pasti Sabtu Minggu kan makan bebas tuh. Udah naik lagi ke 48, nah baru besok-besoknya. Biasanya sih Senin sama Kamis puasa. Tapi kalau udah terlalu kurus, ya besoknya makan nasi sehari sekali gitu. Kalau enggak ya nasi diganti buah. Ayam ini juga cuman diungkep ya, itu bumbu kuning biasa, nggak usah nanya resepnya ya, pasti teman-teman juga udah tahu kan bumbu ayam goreng ya, bumbu kuning ayam goreng. Nah, itu nggak usah digoreng lagi gitu, jadi dimakan gini aja. Sambal juga ditumis dalam tanda petik, cuman pakai air, jadi no minyak goreng sama sekali nih teman-teman. Dan kita cobain yuk gimana rasanya kalau tanpa minyak goreng. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama ayamnya nih, ayam ungkep.
Masya Allah, enak banget ya teman-teman. Jadi justru ayam itu kalau digoreng, apalagi sampai digoreng kering, nah itu tuh jadi apa ya, jadi hilang rasa keayamannya, apa ya maksudnya. Nih, rasa dari rempah-rempah ini seperti kunyit, serai, daun jeruknya ya. Ini tuh ada daun jeruknya. Itu tuh kerasa banget dan nikmat banget kalau dimakan kayak gini aja gitu loh. Nah, kalau begitu digoreng, itu semua tuh minyak esensial dari si serai, dari apa? Dari daun jeruknya, dari kunyit, jahenya itu tuh kayak hilang gitu loh, menguap ya. Jadi larut ke minyak gorengnya gitu loh. Nah, kalau kayak gini nih semua kita makan ya. Jadi dari air si kuah ungkepannya itu kita juga makan gitu. Makanya si apa namanya, si nasinya itu juga jadi kuning-kuning, kunyitnya jadi kita kemakan, yang sehat-sehatnya kita kemakan semua. Tapi kalau digoreng yang sehat-sehatnya itu larut ke minyak gorengnya dan di sampai mendidih, menguap. Mungkin ada yang menguap kali ya, nggak tahu juga deh. Nutrisinya tuh udah hilang gitu loh. Nah, kalau kayak gini tuh bener-bener ya, daging ayamnya masih lembut gitu, tidak keras. Teman-teman pernah lihat kan ada yang ayam goreng terus anak kecil tuh jadi nggak bisa makan gitu loh, jadi susah nelennya, pernah kan? Apalagi yang bagian-bagian ininya nih, nah tuh daging-daging yang gede-gedenya ini, itu tuh jadi susah, anak aja nggak bisa nelennya gitu kan kalau terlalu kering gorengnya ya. Nah itulah jadi hilang, teksturnya juga jadi keras. Tapi kalau ungkepan ayamnya itu dagingnya itu lembut ya. Dan juga kangkung menurut Momi tidak ada bedanya dengan yang ditumis, cuman nggak ada bibir kita nggak berminyak aja gitu loh. Kalau tumis kangkung kan dengan minyak, bibir kita jadi berminyak, tangan kita jadi berminyak, kayak yang enak ya. Padahal coba hilangkan apa mindset itu bahwa ayam harus digoreng, bahwa menumis kangkung atau sayur lain harus dengan minyak goreng, bahkan membuat sambal terasi pun harus pakai minyak goreng. Itu hilangkan semua mindset itu ya. Semua ada di sini aja. Enak enggaknya makanan itu semua ada di sini aja sebenarnya. Kalau Momi mungkin karena sudah 4 tahun atau 5 tahun sih, Momi lupa. Momi tulis di sini kalau ingat, 5 tahun sudah menjalankan raw food diet, tapi nggak 100% tentunya ya, masih ada masakan yang Momi makan. Nah, itu lidah Momi itu merasa ya kalau ini sehat dan cukup enak, kenapa enggak gitu loh ya. Jadi ngapain harus pakai minyak goreng? Dengan tidak memakai minyak goreng tuh kalian juga bakal lebih disayang kok sama suami kalian. Karena sudah berhemat ya, itu dalam hal ekonomi keluarga aja loh ya. Nah dampaknya dengan lingkungan itu lebih besar lagi. Walaupun hal-hal sepele lah seperti ini ya, untuk kesehatan lebih baik ya, dan juga untuk lingkungan tentu lebih baik kan. Jadi kita nggak nyampah sampah plastik kemasan dari minyak goreng. Dan kalau semua keluarga bisa mengurangi minyak goreng, sama saja mengurangi penebangan hutan liar untuk keperluan pembangunan industri minyak sawit. Jadi kalau kalian seorang ibu yang sedang menonton video ini, coba ubah pola makan hidupan keluarga kalian untuk yang lebih sehat ya, dengan menghilangkan minyak goreng aja ya. Tentu masakan tetap enak sama enaknya ya, dengan itu aja dulu satu, baru beranjak ke raw food dietnya ya. Semangat ya ibu-ibu semua di rumah untuk mengubah pola makan keluarga kalian, dimulai dari diri kalian sendiri. Kuncinya ada di kalian. Selamat makan. Selain menyediakan planter bag 3 ukuran, Momi juga menyediakan biji-biji cantik yang lucu-lucu ini loh teman-teman. Manfaatkan pekarangan-pekarangan kalian yang terkena sinar matahari untuk menanam makananmu sendiri. Dan jangan lupa, tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Hidup Alami ala Momi Ike berikutnya.